I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Thomas. Injil Yohanes memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai murid yang bernama Thomas daripada gambaran yang kita terima dari Injil-Injil sinoptik atau kisah para rasul. Yohanes menceritakan bahwa Thomas juga disebut Didimus dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 16 yang berasal dari kata Yunani yang berarti kembar. Sama seperti bahasa Ibrani, Tom, Alkitab Vulgata, Latin, lebih senang menggunakan nama Didimus sebagai nama diri, dan gaya ini diikuti oleh sebagian besar versi Alkitab dalam bahasa Inggris sebagai abad ke-20. Versi RSV dan terjemahan terbaru lainnya menyebut dia Thomas yang disebut si kembar. Kita tidak mengetahui siapa Thomas sebelumnya. Juga kita tidak tahu tentang latar belakang keluarganya atau bagaimana ia dipanggil untuk bergabung bersama para rasul yang lain. Namun, kita tahu bahwa Thomas adalah salah seorang dari 6 murid lain yang kembali pada perahu nelayan mereka yang lama setelah Yesus disalibkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Hal ini menandakan bahwa mungkin ia pernah belajar menjadi nelayan ketika masih muda. Pada suatu kesempatan, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa ia bermaksud kembali ke Yudea. Murid-muridnya memperingatkan dia untuk tidak pergi ke sana karena kebencian masyarakat Yudea kepadanya. Tetapi Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 16. Namun, para pembaca modern sering melupakan keberanian Thomas. Ia lebih sering dikenang sebagai orang yang lemah dan peragu. Di ruang atas, Yesus berkata kepada muridnya, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Tetapi Thomas menjawab, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Thomas mengatakan kepada teman-temannya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Beberapa hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan murid-murid yang lain untuk memberikan bukti fisik bahwa ia hidup. Pada saat itu Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku."